Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vistali Setiana selaku moderator akan memandu jalannya presentasi usul penelitian yang akan disampaikan oleh saudari Dela Hayu Enggarini. Dan langsung saja kita akan melihat pemaparan hasil dari usul penelitian saudari Dela. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Hayu Enggarini, NPM 19170510056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Sistem Pakar Pengobatan Herbal dengan menggunakan metode forward chaining. Bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang, pengobatan herbal telah diterima secara luas di hampir seluruh negara di dunia. Faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan pengobatan herbal di negara maju adalah usia harapan hidup yang lebih panjang pada prevalensi penyakit tertentu di antaranya kanker, serta semakin luas akses informasi mengenai obat herbal di seluruh dunia. Perlu diperhatikan bahwa pengobatan dengan menggunakan obat herbal sebenarnya sudah banyak dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dunia. Pengobatan dan menggunakan obat herbal tersebut sering juga disebut dengan pengobatan timur. Hal ini muncul akibat ketertutupan para praktisi pengobatan timur terhadap orang lain di luar keluarganya, yang dikarenakan ketakutan para praktisi tersebut jika ilmu mereka ditiru oleh orang lain. Rumusan masalah yang pertama, membangun sistem pakar yang dapat menyediakan informasi mengenai cara-cara pengobatan penyakit dengan obat herbal. Yang kedua, pengembangan sistem pakar yang dapat membantu memberikan keputusan secara tepat dan akurat mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan pengobatan penyakit dengan obat herbal. Batasan masalah, sistem hanya memberikan hasil identifikasi penyakit sesuai dengan role yang telah diinputkan oleh sistem. Sistem ini dapat menyediakan informasi mengenai cara-cara pengobatan penyakit dalam dengan obat herbal. Yang ketiga, menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode forward chaining pada diagnosa penyakit dalam. Metode forward chaining merupakan metode perurutan maju dengan melakukan penelusuran fakta sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau diagnosa akhir. Manfaat penelitian, sistem pakar yang telah dirancang ini dapat mampu memberikan kesimpulan berdasarkan ketetapan yang telah dimasukkan seorang pakar ke dalam sistem ini. Sistem ini dapat digunakan oleh pakar pengobatan herbal atau orang banyak untuk membantu dalam mendiagnosa penyakit dalam dan saran terapi herbal yang cocok untuk penyakit dalam tersebut. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya, penelitian sistem pakar pengobatan herbal ini telah melakukan beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh para ahli menganalisa bagaimana proses diagnosa penyakit dengan pengobatan herbal dengan website sistem pakar. Dalam penelitian ini, membantu para ahli pengobatan herbal dengan mendiagnosis penyakit pasiennya. Penalaran pada sistem yang akan direpresentasikan dengan metode forward chaining atau penalaran maju. Next. Pengobatan herbal. Tujuan utama sistem pakar bukan untuk mengganti kedudukan seorang ahli atau seorang pakar, tetapi hanya untuk memasyarakat pengetahuan dan pengalaman para pakar-pakar yang sangat langka itu. Sistem pakar bertindak sebagai penasehat atau konsultan pintar dengan mengambil pengetahuan yang disimpan dalam knowledge base. Next. Masuk ke bab 3, itu ada metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, beberapa pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan. Rancangan sistem, yang pertama ada wawancara, studi literatur, dan analisis kebutuhan. Next. Lokasi penelitian dan sumber data.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musirawas Utara dan subjek penelitian ini adalah masyarakat. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, dokumentasi, artikel, dan buku. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi dan wawancara. Kemudian ada teknik pengolahan dan analisis data, itu ada 5. Yang pertama pengumpulan data, pemeriksaan data, ada klasifikasi, yang keempat ada verifikasi, dan yang kelima ada kesimpulan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berikut telah dipaparkan hasil penelitian oleh Saudari Della. Apakah dari peserta sekalian memiliki pertanyaan untuk diajukan mengenai hasil penelitian Saudari Della? Saya Mita Anggraini izin bertanya, faktor apa saja yang mendorong masyarakat dalam menggunakan pengobatan herbal? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baiklah, pertanyaan akan saya kumpul terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Iya, saya Vini Sylvia izin bertanya. Pertanyaan saya, untuk pengembangan obat tradisional itu mencakup aspek apa saja ya? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak ada yang bertanya kembali, silakan kepada Saudari Della untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mita tentang faktor apa saja yang mendorong masyarakat dalam menggunakan pengobatan herbal. Nah, untuk faktornya itu, faktor pendorong masyarakat adanya terjadinya peningkatan penggunaan obat herbal di negara maju yang usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat. Kemudian adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, diantaranya kanker, serta semakin luas akses informasi mengenai obat herbal di seluruh dunia. Kemudian WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan kanker. Bagaimana, Saudara Mita? Apakah puas dengan jawabannya? Sudah puas, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vini Sylvia. Pengembangan obat tradisional itu mencakup aspek apa saja? Untuk pengembangan obat tradisional itu meliputi aspek yang pertama, peningkatan mutu, keamanan, formulasi, dan penemuan indikasi baru. Apakah Saudari Vini puas dengan jawabannya? Aduh, maaf. Baik, cukup puas. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah tadi pemaparan serta tanya jawab dari hasil usul penelitian Saudari Della Anggraini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan ini. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.